Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di pagi hari ini. Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Nah anak-anak, untuk pagi hari ini marilah nanti kita menambah pengetahuan kita. Materi hari ini yaitu tentang sifat cahaya, terus sumber daya alam, dan satunya daur air ya. Nanti ada 3 materi sekaligus yang akan kita bahas ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, jangan lupa kalian ini Pak Wandi ingatkan sekali lagi ya, di pagi hari biasakan setelah bangun kalian jangan lupa untuk terus mandi ya. Mandi pagi itu sangat sehat bagi kesehatan kita. Nah, terus lanjutkan dengan sarapan ya. Makan pagi sebagai sumber energi supaya tubuh kita terjaga ya, dengan makanan-makanan yang bergizi. Sel-sel di dalam tubuh kita ini akan terbentuk, dan sel-sel yang sudah rusak, sudah mati akan tergantikan. Ini fungsi protein di sini yang berperan. Nah, jadi sarapan pagi ini sangat penting. Jadi jangan dilupakan ya. Pertama mandi, yang kedua sarapan. Setelah itu baru siap untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi jangan sampai kalian absen, pagi-pagi sudah absen, ternyata belum mandi, belum sarapan. Nah, ini yang kurang baik. Terus yang selanjutnya, Awanti mengingatkan juga untuk penerapan protokol kesehatan ya. Nah, jadi anak-anak, untuk pandemi COVID-19 ini sudah tentu setiap hari akan mengalami penambahan ya. Jadi jumlah penderitanya, jumlah orang yang terpapar ini akan semakin bertambah. Nah, dengan bertambahnya yang terpapar, otomatis tingkat penyebarnya juga akan semakin tinggi. Maka dari itu protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, ini benar-benar diperhatikan. Nah, demikian anak-anak untuk pengantar pertemuan pagi hari ini. Langsung kita lanjut ke materi. Anak-anak, materi yang pertama yaitu sifat-sifat cahaya ya. Cahaya ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Kalian perhatikan ini gambar senter yang menembus gelas itu, cahayanya lurus ya, tidak berbelok. Nah, ini sifat cahaya yang pertama. Terus yang kedua, cahaya menembus benda bening. Nah, pada gambar di samping ini dicontohkan sinar matahari menembus kaca jendela. Nah, sehingga cahayanya masuk ke dalam ruangan. Nah, sebaliknya cahaya tidak dapat menembus benda yang tidak bening ya. Nah, nanti akan terbentuk bayangan namanya ya. Bayangan dari benda tersebut. Ya, jadi bayangan akan berada di balik benda yang terkena cahaya tersebut. Nah, ini jadi ada dua sifat cahaya. Yang pertama merambat lurus, yang kedua menembus benda bening. Nah, sifat selanjutnya yaitu pada slide berikut ini. Nah, sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, kalian perhatikan, ini cahaya yang contohnya membentur cermin gitu ya. Nah, cahaya ketika membentur cermin maka akan dipantulkan, jadi berbalik arah ya, berbalik arah. Nah, tergantung dari datangnya cahaya tersebut ya, ya balik arah.
Terus yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan ya. Nah, ini kalian perhatikan pada gambar tersebut sebatang apa itu ya, sedotan atau sendok itu ya, dimasukkan ke dalam gelas yang diberi air, yang dituangkan air. Nah, ini seakan-akan benda tersebut ya, sendok tersebut atau sedotan tersebut putus ya, atau patah. Nah, jadi ini sifat cahaya yang keempat, yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan ya. Jadi seakan-akan patah. Nah, ini adalah sifat cahaya yang kelima, yaitu dapat diuraikan atau mengalami dispersi. Dispersi itu yaitu dari satu warna menjadi banyak warna ya. Jadi pada dasarnya cahaya ini memiliki warna yang netral, anak-anak ya, netral. Nah, karena sifat yang kelima ini yang dimilikinya ini, cahaya bisa berwarna-warni atau mengalami dispersi. Nah, ya. Ya, demikian anak-anak untuk sifat-sifat cahaya. Jadi ada 5. Yang pertama menembus benda bening, yang kedua merambat lurus, yang ketiga dapat dipantulkan, yang keempat dapat dibiaskan, dan yang kelima dapat diuraikan. Nah, untuk evaluasi, coba kalian perhatikan 3 soal ini, silakan dikerjakan ya. Ini mudah, tinggal memilih A atau B atau C atau D ya. Nah, selanjutnya sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam ini adalah semua kekayaan yang ada di bumi ini, di alam ini, yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Itu namanya sumber daya alam ya. Ya, terus sumber daya alam ini ada namanya sumber daya alam hayati ya. Hayati. Nah, contohnya yaitu bahan pangan. Banyak sekali bahan pangan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan makhluk hidup ya. Nah, ini contohnya, ini kedelai untuk membuat kecap, tahu, dan tempe. Ada gandum untuk membuat roti. Terus ayam, bebek, diambil telur dan dagingnya. Sapi juga demikian. Terus kapas ya, kapas ini, kapas, kepompong, ulat sutra dimanfaatkan untuk membuat pakaian ya. Nah, ini contoh sumber daya alam hayati. Terus ada yang dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga, kayu, rotan ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga. Juga ada sumber daya alam hayati yang digunakan sebagai obat tradisional ataupun untuk perawatan tubuh. Contohnya ini adalah mengkudu ya, mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Terus lidah buaya untuk membuat sampo. Ada juga sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan sebagai atau untuk peralatan olahraga. Nah, contohnya bulu angsa ini bisa untuk membuat shuttlecock ya, yang biasa digunakan untuk bermain bulu tangkis. Rotan ya untuk membuat hula hoop, dan juga banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk peralatan olahraga ya. Nah, anak-anak, jika tadi manfaat sumber daya alam hayati, sekarang yang non hayati. Yang pertama yaitu sumber daya bukan tambang ya. Bukan tambang ini contohnya air, terus panas matahari atau cahaya matahari, tanah liat, pasir, ini termasuk sumber daya bukan tambang. Nah, ini bisa dimanfaatkan air untuk pembangkit listrik. Demikian juga cahaya matahari.
Tanah liat biasa digunakan untuk gerabah. Nah, gerabah itu misalnya pot-pot itu ya. Terus juga bisa untuk batu bata dan genteng. Pasir sebagai bahan bangunan, untuk tembok bangunan, membuat batako. Nah, ini sumber daya alam bukan tambang. Terus yang kedua yang termasuk logam ya, tambang logam. Nah, ini ada emas, aluminium, besi, tembaga, nikel, perunggu, seng. Nah, ini tambang logam namanya ya. Terus ini bisa dimanfaatkan. Emas bisa untuk perhiasan, aluminium ya, peralatan rumah tangga di di rumah kita ya, di rumah orang tua kamu ya, ini banyak sekali menggunakan aluminium ya, karena sifatnya ringan ya, ringan. Nah, bisa juga untuk badan pesawat terbang ya. Terus besi karena memiliki sifat yang kuat dan keras, ini untuk tiang bangunan, untuk pagar rumah. Nah, terus tembaga ya, tembaga ini adalah bahan logam yang sangat baik atau paling baik di dalam menghantarkan panas ya, atau kalor. Maka ini biasa digunakan untuk kawat kabel ya. Ya. Terus ada lagi nikel, perunggu dan seng ya. Terus yang ketiga barang tambang non logam yang bukan logam, gipsum ya, gipsum untuk cat tembok, intan untuk perhiasan, belerang biasa dimanfaatkan untuk obat-obatan. Nah, grafit ya, grafit yang pensil kita itu yang hitam itu ya, itu namanya grafit ya, atau karbon. Nah, terus asbes ini biasa untuk membuat bahan atap rumah. Batu bara dan minyak bumi, nah ini merupakan barang tambang non logam ya. Batu bara ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang terpendam berjuta-juta tahun sehingga mengalami proses alam sehingga menjadi batu bara. Kalau minyak bumi berasal dari hewan ya, hewan yang mati terkubur juga jutaan tahun ya, karena mengalami proses alam ya, sehingga bisa yang menjadi namanya minyak bumi. Nah, pengolahan hasil minyak bumi ini contohnya bensin, solar ya, kerosin, minyak tanah dan aspal itu adalah hasil dari olahan minyak bumi atau dinamakan fosil ya, fosil ya. Nah, ini anak-anak beberapa sumber daya alam. Anak-anak, sumber daya alam ini ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, terbarukan dan tidak terbarukan. Dikatakan dapat diperbaharui karena sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan terus-menerus dan tidak akan habis. Ya, contohnya ya, air, udara, sinar matahari ini akan ada terus ya. Nah, jika kita bijak di dalam memanfaatkannya, nah ini akan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya, tidak akan habis ini ya. Ya, selamanya akan terus ada. Ya. Nah, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya akan habis ya jika digunakan atau dimanfaatkan terus-menerus. Nah, sumber daya alam ini adalah sumber daya alam fosil tadi ya, fosil yang batu bara, terus minyak bumi. Nah, ini barang tambang. Nah, ini akan habis ya, karena batu bara dan minyak bumi ini terbentuknya melalui proses yang sangat lama ya, sangat lama sekali ya. Jadi untuk saat ini yang sedang digalakkan,
oleh pemerintah, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Nah, mulai menggunakan contohnya pembangkit listrik tenaga surya, terus kendaraan-kendaraan yang menggunakan energi terbarukan. Nah, ini yang mulai dikembangkan saat ini, karena sumber daya alam itu tidak akan pernah habis ya. Berikut dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan ya. Jadi ya, memanfaatkan sumber daya alam yang tidak bijak ini bisa merusak lingkungan ya, atau mengganggu terhadap pelestarian lingkungan. Contohnya pembakaran hutan ya. Pembakaran hutan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang pengen membuka lahan, terus dibakar karena cepat ya, cepat. Nah, tetapi dampaknya ini sangat sangat besar sekali ya, karena menimbulkan polusi, terus tumbuhan yang kecil-kecil akan mati lah, sehingga hutan tersebut lama-lama akan menjadi gundul ya. Maka untuk menanggulangi tersebut perlu dilakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, jadi pembakaran hutan ini dapat merusak lingkungan. Terus selanjutnya yaitu penebangan hutan secara liar ya, tidak tebang pilih. Penebangan yang benar adalah tebang pilih, yaitu memilih tumbuhan yang dirasa sudah cukup umurnya untuk dimanfaatkan sebagai dimanfaatkan untuk bangunan contohnya ya, untuk kebutuhan manusia. Tapi kalau penebangan hutan secara liar ini semua dibabat habis, baik yang kecil-kecil maupun yang besar. Sehingga hutan lama-lama akan rusak ya. Terus penambangan ya, penambangan yang liar, ini juga merusak lingkungan. Kalian perhatikan pada gambar yang ketiga, yang bawah itu ya, yang tengah. Nah ini adalah penambangan. Padahal di seberangnya ini adalah pemukiman penduduk. Nah, jika ini digali terus menerus, maka ini akan habis di sini sumber daya alamnya. Terus pemukiman penduduk lama-lama juga bisa longsor ya. Terus selanjutnya yaitu menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Nah ini ya, ini tidak diperbolehkan ya, karena bahan peledak nanti akan mematikan semua ikan ya. Yang kecil-kecil mati ya dengan bahan peledak. Demikian juga menggunakan pukat harimau ini ya. Pukat harimau ini adalah jaring yang sangat kecil ya, sangat rapat, sehingga yang kecil-kecil yang harusnya masih butuh perkembangan, nah ini akan ikut terjaring di pukat harimau ini. Nah ini tidak diperbolehkan ya. Nah jadi dampak pengambilan bahan bakar yang tidak pengambilan bahan alam atau sumber daya alam yang tidak bijaksana ini bisa merusak lingkungan. Nah ini harus dikendalikan. Nah sebagai evaluasi anak-anak, ini ada 4 soal ya, kamu kerjakan juga, tinggal pilih A, B, C, D ya, mudah ya. Materi selanjutnya yaitu daur air. Nah, daur air ini berlangsung karena adanya pemanasan air oleh sinar matahari secara terus-menerus ya. Nah, jika panas matahari ini memanasi air tersebut di permukaan bumi, maka air akan menguap, namanya evaporasi ya. Nah, selain itu, penguapan ini juga terjadi pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan namanya transpirasi ya. Jadi kalau penguapan air dari bumi, ini namanya evaporasi.
Tapi jika penguapan yang asalnya dari tumbuhan namanya transpirasi ya. Nah, uap air ini akan naik ya, naik ke awan. Karena suhu udara itu semakin rendah, semakin tinggi ini akan semakin rendah, akan semakin dingin. Nah, maka awan tersebut akan mengembun, namanya kondensasi. Nah, pengembunan dari penguapan ini menjadi titik-titik air. Ya, titik-titik air ini jika terkumpul banyak, akhirnya akan jatuh ke bumi, namanya hujan atau disebut presipitasi ya, presipitasi atau hujan ya. Nah, jadi hujan turun ke bumi, terus nanti akan tertampung ya, ditampung di laut misalnya, sungai, terus menguap kembali, evaporasi ya. Terus terjadi kondensasi jadi hujan. Nah, demikian daur air. Itu berulang ya, terus menerus ya. Nah, itu adalah daur air. Nah, ini jika digambarkan daur air seperti ini ya. Air menguap, evaporasi, terus mengembun, kondensasi turun menjadi hujan, presipitasi, diserap tanah ya, mengalir lagi ke laut ya, ke laut, terus menguap, evaporasi ya, terus terjadi pengembunan, kondensasi, turun hujan, lagi presipitasi ya. Demikian terus ya siklus air ya. Di air berputar sebenarnya ini. Nah, pertanyaannya, apakah kegiatan manusia dapat mempengaruhi daur air? Bisa ya, dapat ya. Karena ya, kegiatan manusia ini yang tidak bijaksana ini menyebabkan daur air menjadi tidak normal ya. Contohnya penebangan hutan yang liar atau berlebihan. Hutannya digundul ya, gundul, akhirnya airnya tidak terserap secara baik dalam tanah. Nah, dan itu bisa menimbulkan longsor dan banjir. Ya. Terus menutup halaman dengan semen ya. Nah, semen dicor lah, ini juga akan mempengaruhi daerah resapan air. Terus membiarkan lahan kosong tidak ditanami tumbuhan. Ini juga akan mempengaruhi daur air. Mengubah daerah resapan menjadi bangunan-bangunan, terus pembangunan jalan yang diaspal itu ya. Nah, sekarang kan di baik desa maupun kota sudah banyak jalan-jalan yang diaspal, dicor. Nah, ini akan mempengaruhi daur air ya. Nah, sebagai evaluasi ya, ini kalian kerjakan juga ya, ada 3 soal ini ya, 3 soal kerjakan ya. Jadi mulai dari materi yang pertama tadi semua ada 10 soal ya, kalian kerjakan ya, nanti betulnya berapa kali 10 ya, sudah menjadi nilai akhir. Demikian anak-anak ya, untuk materi pada hari ini ya, banyak kekurangannya Pak Wanti mohon maaf. Kalian nanti bisa baca-baca dari berbagai sumber untuk menambah pengetahuan kalian. Pak Wanti akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.